Wilayah Puncak adalah wilayah dataran tinggi yang seharusnya dimanfaatkan sebagai daerah resapan air. Pada kenyataannya, hampir 65% wilayah di Puncak telah beralih fungsi menjadi tempat wisata dan penginapan. Artinya, air hujan akan langsung terlimpas ke sungai dan membuat Puncak menjadi daerah rawan banjir selama 5 tahun terakhir. Yang kedepannya ya seluruh daerah yang melanggar aturan di sini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian KLHK dan sudah menjanjikan ada tindak lanjut. Karena kan kewenangannya di Kementerian KLHK sama Kementerian Kehutanan. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu seperti tugas hari ini adalah rasa tanggung jawab aja terhadap lingkungan. Dan kita memberikan contoh bagaimana areal yang dikelola oleh BUMD Jawa Barat kita bongkar dan kita langsung tanamin. Seluruh Jawa Barat akan saya kembalikan fungsi-fungsi hutannya. Fungsi daerah aliran sungainya semuanya akan dikembalikan. Jadi hutannya dikembalikan, kalau hutannya dikembalikan, sistem nilainya dikembalikan, wisatawan tidak akan hilang. Tetapi berbanding terbalik, kalau hutannya hilang, perkebunannya hilang, yang adalah bangunan-bangunan taruhan sama saya, tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu hanya untuk mengejar mode atau model. Kita tahulah, banyak tempat wisata, bangunan-bangunan mewah yang dibangun, hari ini ditinggalkan oleh pengunjung. Tapi pertanyaannya adalah, apakah laut pernah ditinggalkan pengunjungnya? Apakah hutan pernah ditinggalkan oleh pengunjungnya? Tidak akan pernah. Karena manusia itu akan kembali ke laut dan kembali ke hutan ketika dia dalam kegelisahan. Tempat wisata Hibis Fantasy Puncak adalah tempat wisata pertama yang resmi dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat. Awalnya sempat terjadi kericuhan antara warga dengan petugas Satpol PP. Alih-alih menolak pembongkaran, warga justru tidak sabar melihat petugas yang terkesan lambat untuk membongkar bangunan. Saat tiba di lokasi, tim Indonesiaku bertemu dengan Sabit, salah seorang pengkampanye hutan dari Forest Watch Indonesia. Alih fungsi lahan ini tuh kan secara biofisik merubah bentang alamnya ya Kak. Yang tadinya adanya tutupan lahan, adanya vegetasi, adanya tanaman, jadi tanah aja. Sehingga pada daerah itu menyebabkan run-off aliran air, yang tadinya itu airnya harus diserap oleh tanah, tapi malah tergenang dan menjadi arus gitu. Nah pada daerah impact besarnya adalah ke daerah-daerah di bawahnya. Dan itu pada daerah mengisyaratkan bahwasannya ya Jabodetabek ini sistem penyangganya rusak, penyangga ekosistemnya rusak gitu. Berpuluh tahun Puncak merana, semua berlomba untuk mengeksploitasi kawasan yang beriklim sejuk ini. Keseimbangan ekologi yang seharusnya menjadi prioritas terpinggirkan demi logika ekonomi. Apakah lantas warganya sejahtera? Tidak juga. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, lebih dari 10% warga Kabupaten Cianjur masuk dalam kategori miskin. Pembongkaran tempat wisata di Puncak justru menimbulkan pertanyaan bagi para warga. Bagaimana prosesnya, seperti apa sampai akhirnya mereka dapat memperoleh hak guna usaha dan hak guna bangunan. Jika ujungnya dibongkar, berarti seharusnya mereka tidak diberikan izin dari awal. Inilah gunanya transparansi dan keterbukaan terkait hal tersebut terhadap rakyat. Seperti kondisi di Hibis Fantasy Puncak sungguh ironis. Demi alasan estetik, pengembang justru menutup sungai alami dan mengalirkannya melalui sungai buatan. Tempat wisata ini awalnya menggunakan lahan 4.800 meter persegi. Pada kenyataannya, pengelola memperluas area hingga 15.000 meter persegi tanpa izin resmi. Nanti ini kan banyak sisa-sisa bangunannya Pak, kayak batunya dan lain-lain, itu akan dikemanakan sih Pak? Nah itu kayak ini di Gunung Mas ini. Oh, Mas. di Buat pengurugan di Gunung Mas. Berarti diambil oleh semuanya buat pihak developernya ya? Oh ya, ini nanti, ini semua nih nanti kalau udah bersih gitu Ditanemin pohon. Ditanemin pohon. Oh, kayak yang itu Pak, apa? Ya, pokoknya dari semua ya, tanamin pohon semua. Oh gitu. Jauh kawan. Penanaman pohon di area Hibis adalah arahan
yang diberikan oleh Gubernur Deddy Mulyadi kepada mantan karyawan. Pekerjaan ini dianggap dapat memberikan kompensasi kepada karyawan yang diberhentikan. Nah, tentunya sebagai warga, bapak-bapak, ibu-ibu, pamajikan mah kudu diberi duit. Kudu diberi dahar, bener teh? Kunaon baroga pamajikan. Ngeunah Pak, ngeunah Bapak mah. Untuk itu, karena mereka adalah masyarakat biasa yang tidak boleh dirugikan, saya memutuskan mereka berhenti bekerja, tetapi tetap dibayar sampai tanggal 27 Maret. Ya kan? Setelah itu mereka akan bekerja kembali untuk menjadi penanam pohon di wilayah Puncak. Ngurus setangkalan 1 juta. 7. Nah, gas, bejakeun. Kenyataannya, penanaman pohon sudah dimulai dari sebelum tanggal 27 Maret oleh vendor pembongkaran setempat. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Saya hanya bisa, Anda nggak mau bantu nanam satu pohon? Iya, kita pasti mau bantu Pak. Maksudnya kan di video itu janjinya hari ini. Iya, saya minta. Sampai sekarang Anda belum nanam pohon. Karena nggak ada pemberitahuan dari Loh, awal. saya sudah nugasin. Nggak ada. Jadi sebenarnya apa maksudnya kan kita semuanya. Saya kan maksud saya orang Sunda, ulah ngamena. Ngerti itu? Saya hanya minta coba nanam pohon. Kan saya udah berapa kali minta ajakin yang di sini nanam pohon. Masa nanam satu pohon aja nggak mau? Anda betullah berdosa di sini. Dosa terhadap lingkungan, orang meninggal. Betul Pak. Anda mendapat gaji dari rintihan orang lain yang kebanjiran. Saya hanya minta nanam pohon. Tanam pohon. Saya bayar. Karena yang lain sudah nanam pohon, ini ongkang-ongkang kayak menak. Pertama-tama kita kumpul di sini tujuan cuma satu, poinnya tadinya cuma satu. Kita cuma mau menagih kompensasi yang dijanjikan sama beliau. Kan dari awal dia kesini, beliau kesini itu nggak ada argumen kita tuh harus menanam dulu. Ya, jadi betul. kita di sini waktu kerja dirumahkan dahulu, terus kita digaji sampai tanggal 27. Nah kita kesini tanggal 27 itu untuk menagih janji itu. Pas tadi saya diskusi, argumennya harus ada penanaman dulu. Jadi kita harus terlibat dulu di penanaman, baru kita dapat. Coba kalau misalnya dari awal udah ada statement kayak gitu, mungkin kita juga udah aja langsung ikutan nanam. Alih fungsi lahan layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi menguntungkan pengusaha, di sisi lain merugikan warga sekitar yang harus menanggung akibatnya. Salah satunya adalah Yidon, seorang petani lokal yang mengalami gagal panen. Ia harus merelakan kebun miliknya tergerus oleh banjir bandang. Iya. Oh, kalau kayak gini berarti udah nggak bisa ditanemin lagi, Pak? Ini pasir harus diangkat dulu kita. Harus diangkat dulu. Dan tanaman-tanaman juga udah terkubur pasir, mungkin karena udah ada setengah bulanan ini dia tumbuh lagi. Kemarin waktu pas kejadian ini udah nggak ada gitu. Ya mungkin karena ini mata pencaharian, sedikit-sedikit juga ada income dari pekerja, dari petani yang garap, suka ngirimin hasil ladang juga. Mungkin kalau tidak ditanami lagi, saya nggak ada penghasilan apa-apa nanti. Harapan kami pemerintah itu harus konsisten menjaga alam. Karena ini wasilah daripada perambahan alam, kebongkaran pegunungan yang menjadi dampak banjir sedemikian rupa. Karena ini sawah dari dulu juga jalan air di sini nggak pernah pindah, ya nggak pernah pindah. Sekarang ketika ada tempat-tempat wisata yang kurang jelas izinnya, sampai menebang pohon yang begitu banyak di sana itu, ya akhirnya tidak ada resapan air dari sana. Ketika ada hujan deras ini langsung lewat, makanya airnya gede. Dulu mah nggak terlalu gede, bahkan juga buktinya tanah ini juga masih ke sana ke depan. Yidon bukanlah satu-satunya pemilik kebun yang merugi. Seluruh perkebunan yang berada di pinggir sungai kini habis tergerus air sungai. Bahkan pohon-pohon yang menjulang tinggi saja habis terbawa arus sungai. Selama ini, kebun Yidon diurus oleh Alia, seorang petani yang membangun rumah di pinggir kebun. Kini rumahnya hancur akibat banjir, membuat ia harus mengungsi dan kehilangan pekerjaannya. Pak, untuk rumah di belakang ini tuh punya siapa sih, Pak? Ini punya yang ngurus tempat saya ini, punya petani penggarap ya. Ini rumah beliau karena emang punyanya sepetak ini aja, dia bangunkan rumah dan dia meminta kepada keluarga, kepada orang tua dulu, kepada ibu, agar tanah kami ini digarap oleh beliau gitu. Karena ya
jauh untuk mencari penghasilan, mungkin sedikit-sedikit di sini bisa dia mencari penghasilan juga begitu. Kami bergeser ke Kampung Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung. Di sini, perkebunan dan sawah yang dulunya dipenuhi dengan tanaman padi segar, kini dipenuhi tanah berpasir dan padi yang gagal panen. Banjir bandang di tahun ini adalah banjir pertama yang merusak lahan sawah. Di tahun-tahun sebelumnya, banjir hanya menyapu bagian pinggir lahan saja. Gagal panen yang disebabkan oleh banjir bandang membuat para petani kehilangan pekerjaan. Sawah yang biasanya digarap oleh 20 petani, kini hanya digarap 4 petani saja. Kerusakan yang besar membuat para petani harus bekerja keras untuk membersihkan sawah pasca banjir. Tapi ini kan kemarin banjir ya Pak ya, ini masih bisa panen nggak sih Pak? Ya kalau gitu kan nggak bisa, soalnya tahanan air-airnya pada dibor, situnya airnya kan susah. Jadi ini adalah salah satu kebun yang berada di pinggir Kali Ciliwung dan ini bisa dilihat terdampak sekali ya. Di sini itu semua ada batu-batuan yang berasal dari kali dan juga sampah-sampah yang terbawa arus dari banjir bandang kemarin. Dan di belakang saya ini semua adalah kebun padi ya. Dan bisa dilihat ini meskipun masih banyak padinya tapi itu semua gagal panen karena dari pasir-pasir yang terbawa oleh arus sungai. Ya, jembatan ya hancur ya. Jembatan Parapatan ya tuh. Banjir yang terjadi di bulan Maret silam bisa dibilang sebagai banjir terparah di kawasan Puncak. Tak hanya menyapu habis kebun, banjir juga merobohkan jembatan penghubung antara kecamatan dengan jalan utama. Jembatan ini juga termasuk sebagai jalur provinsi. Ya, untuk sebagai masyarakat kita berharap sih ini jangan terulang kembali. Amin. Satu. Kedua, ya harus ada tindakan dari pemerintah juga, tindakan dari pemerintah dalam hal penanggulangan. Entah dari sisi apa, sebagai masyarakat kan tidak pernah tahu. Setelah 1 dekade berdiri, jembatan ini akhirnya rubuh juga. Saat ini, warga sedang bekerja sama untuk membangun kembali pondasinya. Untungnya, masyarakat masih memiliki akses lain yang jaraknya lebih jauh. Pertama, dari kejadian bencana saya mengapresiasi dari TNI, Polri, rekan-rekan dari SKPD, BPBD, dari Satpol PP. Walaupun ini kondisi bencana terparah, tapi Kabupaten Bogor ini merupakan recovery tercepat. Di mana belum 1 bulan, jembatan putus sudah bisa dilalui. Lalu kita kemarin cukup agak pesimis melihat di wilayah Gunung Putri timbunan lumpur cukup tinggi. Kemarin kita berhitung 1 bulan tidak akan selesai. Tapi alhamdulillah belum 1 bulan sudah hampir 100% terselesaikan. Lalu di wilayah Puncak pada saat yang lain masih melakukan tahapan-tahapan mengevaluasi beberapa perizinan dan lain sebagainya, kami pemerintah Kabupaten Bogor sudah melakukan tahapan penanaman pohon untuk melestarikan alam. Ya, mitigasi bencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Bogor tentu sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kementerian-kementerian di pemerintah pusat. Salah satunya kita sedang melakukan beberapa rapat-rapat dengan Kementerian PUPR, yaitu pengadaan lahan di bantaran Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas, dan kita pun sudah melakukan beberapa mitigasi untuk melakukan beberapa normalisasi di beberapa setu atau waduk yang ada di Kabupaten Bogor. Pada seluruh investor yang berinvestasi di Kabupaten Bogor, jangan khawatir. Kita akan melindungi para investor yang ada di Kabupaten Bogor. Kami juga akan melindungi masyarakat yang ada di wilayah Puncak, khususnya di Kecamatan Cisarua. Kami tentu akan membantu. Kami tentu akan mengarahkan. Ini adalah sama-sama dunia usaha harus berjalan, tapi kelestarian lingkungan pun harus kita jaga bersama-sama.